Halo semuanya, perkenalkan namaku Aisyah Rahma. Di sini aku akan berbagi sedikit pengalaman aku, cerita aku yang berdampak banget buat diri aku yang sekarang. Jadi aku akan mulai cerita dengan menceritakan pribadi aku yang dulu kayak gimana. Waktu aku SD itu aku bisa banget dibilang anak yang hyperaktif, terus banyak ngomong, terus juga dulu aku suka banget mencoba sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang beda dari anak umur segitu. Jadi aku waktu pas masih umur 9 tahun, 10 tahun itu aku udah punya YouTube channel sendiri, karena aku sejujurnya dari aku kelas 2 SD aku udah dikasih gadget, aku udah dikasih tab, jadi aku sering nonton YouTube, jadi aku tahu bikin-bikin video kayak gitu. Hingga akhirnya aku kayak entah aku bisa dari mana, aku tiba-tiba bisa nge-upload video itu sendiri, yang sebenarnya aku lupa sampai sekarang kayak kok aku bisa gitu ya ngirim video, bisa upload video itu sendiri tanpa aku minta bantuan ke kakak-kakakku atau ke orang tuaku. Itu salah satu hal yang mungkin menurut aku wah gitu ya, kok bisa juga nih ternyata nih. Dan pokoknya gimana waktu pas SD itu aku bisa dibilang anaknya tuh banyak ngomong, terus yang tadi aku bilang hyperaktif, terus juga aku tuh dulu bisa dibilang juga sedikit bossy, yang dimana kayak kalau misalkan sama temen tuh aku kayak nggak mau disuruh-suruh, bukan nggak mau disuruh-suruh, kayak pokoknya tuh aku lebih ke yang pokoknya like a boss gitu kan. Hingga akhirnya setelah lulus dari SD, aku disekolahkan di satu pendidikan yang namanya pondok pesantren. Nah, di sini tuh bener-bener aku banyak banget pengalaman, banyak banget hal yang kayak nggak akan bisa kayak kamu dapetin di tempat lain selain di pondok gitu. Dan ini salah satu pengalaman yang cukup berharga, cukup kayak wow buat hidup aku, karena di masa itu juga aku baru keluar dari SD kan, jadi kayak masih kanak-kanak, terus tiba-tiba masuk ke tempat kayak dulu aku mikirnya juga sempat kayak mikir kayak aku tuh kayak nggak disayang, karena di pondok pesantren itu kan of course kayak jauh dari orang tua kan, jadi kayak kita sendiri, terus kita bertemu sama orang banyak, kita bertemu sama orang yang kita nggak tahu dia kayak gimana, dia dari berbagai daerah kan. Jadi yang pasti lingkungan sosialnya berbeda-beda. Jadi di sini tuh kita kayak belajar banget kayak buat pokoknya tuh buat menurunkan ego kita tuh pokoknya harus punya satu tujuan, terus kita juga harus kayak nggak boleh egois, kita tuh harus memikirkan yang lain juga. Jadi di sini aku bener-bener kaget, karena ya yang tadi aku bilang kayak bener-bener beda banget sama kehidupan aku. Maksudnya kehidupan aku tuh kayak lingkungannya kayak apa ya, orang-orangnya itu bener-bener beda banget sama orang-orang di lingkungan sekitar aku. Terus juga ya yang dulu aku bilang yang tadi aku bilang kayak aku nggak bisa, dulu tuh aku orang yang bosi banget, tapi di sini aku beneran jadi kayak nurunin semuanya, aku ubah lagi. Kayak jadi sifat aku yang waktu SD tuh seakan-akan aku nggak pernah kayak gitu. Jadi aku jadi lebih pendiam, aku jadi pokoknya aku jadi nggak bosi lagi, aku jadi bisa nurunin ego aku yang dulu yang nggak bisa aku kontrol, yang jadi aku bisa kontrol gitu. Terus jadi aku juga di sana banyak banget belajar tentang kepedulian. Kita tuh kayak peduli sama orang itu tuh ternyata emang sepenting itu. Kalau misalkan kalian mau dipeduliin sama orang, kayak kalian juga harus peduli sama orang. Jadi kalau misalkan
jangan sampai kayak kita nggak peduli sama orang gitu. Nanti takutnya kalau misalkan ada apa-apa, jadinya orang itu jadi nggak peduli juga sama kita karena kita nggak peduli sama mereka. Walaupun nanti misalkan kayak kadang kepedulian kita tuh kadang kayak dimanfaatkan sama mereka, ataupun kepedulian kita tuh kadang dianggap sepele. Jadi nggak apa-apa, kalian tetap harus peduli aja sama orang karena kita nggak tahu suatu saat apa yang terjadi. Jadi lebih baik tetap peduli aja gitu. Jadi aku juga punya satu cerita juga, ini tentang teman aku gitu. Dia tuh bisa dibilang, aku punya satu teman yang bisa dibilang dia itu anaknya sebenarnya normal. Dia normal, tetapi mungkin karena dia tuh nggak nyaman sama lingkungan di pondok pesantren ya. Jadi dia tuh berpura-pura selayaknya orang yang berlainan, yang memiliki kelainan gitu. Di situ sebenarnya aku udah tahu dia di situ udah banyak dijauhin sama teman-teman aku, cuman aku tuh sebenarnya orangnya yang nggak enakan juga. Jadinya aku tetap ya udah, aku masih mau main sama dia. Aku berusaha buat paham situasi dia hingga akhirnya dia keluar. Dia udah nggak kuat, dia keluar dari pesantren dan sekarang aku lihat hidupnya sangat amat normal ya. Di situ nggak apa-apa, kita peduli sama orang lain. Dia setelah keluar ini juga dia jadi kayak baik sama aku. Dia kayak nanya-nanya kabar, terus dia juga say thank you ke aku. Tapi aku bercerita ini bukan kayak buat kayak sok banget kayak gimana, enggak. Ini cuman berbagi pengalaman aja, semisalkan kalian tuh harus peduli sama orang lain gitu. Jadi jangan terlalu digiminain juga orang lainnya itu. Kalau misalkan orang lainnya itu kayak apa sih, kayak misalkan dia dijauhin sama teman-teman, ya kita juga harus kayak memilih-milih teman. Tapi jangan sampai yang kayak kita nggak tahu nih sebab dia dijauhinnya tuh karena apa. Jangan kita ikutin juga, kayak kita tuh harus cari tahu dulu, kita tanya-tanya ke dia kenapa. Ataupun kalau misalkan yang kita nggak bisa langsung kayak ngomong frontal kayak lo kenapa kayak gitu, misalkan enggak, kita nggak bisa kayak gitu. Kayak kita deketin aja dulu, kita pahami dia, kita tahu dulu sikap dia gimana yang bikin orang-orang kok jauhin dia gitu. Baru mungkin kayak kita jangan nggak berteman, tapi kayak batasin aja pertemanannya, kayak ya udah gitu. Ini aku juga belajar kayak tentang untuk berpikir lebih dewasa lagi, berpikir lebih matang lagi untuk kayak melakukan sesuatu, untuk bertindak sesuatu. Terus aku juga belajar buat kayak lebih disiplin. Kayak kalau misalkan kita nggak disiplin, kita kayak bakal kena konsekuensinya, kita bakal kena hukuman. Itu jadi salah satu pengalaman yang cukup apa ya, di hidup aku kayak beneran wow gitu. Karena di sini kita tuh kayak benar-benar harus terbiasa sama kegiatan yang kita lakuin di dalam pesantren ini. Kayak kita bangun pagi jam 4, kita mandi, kita langsung berangkat ke masjid buat melakukan sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu benar harus diterapkan setiap harinya kayak gitu. Harus produktif, harus kayak kita tahu kita harus ngapain setelah ini setelah itu. Itu beneran harus disiplin banget di sana. Kalau ditanya kaget gak atau nggak kagetnya sama kegiatan di sana, yang pastinya kaget banget karena anak SD yang biasanya kayak selalu manja, yang kayak gitu-gitu, pokoknya yang masih bocah banget, itu kayak beradaptasinya tuh susah banget. Jadi di situ juga aku butuh proses juga buat aku sampai bisa beradaptasi di sana. Di sana juga kita harus belajar buat berpikir lebih matang lagi, berpikir kayak lebih kritis, berpikir pokoknya di situ. Walaupun kita kayak masih SMP, sebenarnya kayak setelah aku pikir-pikir pas aku udah SMA sekarang ini, itu kayak itu aku SMP tuh masih kecil banget, masih dibilang masih bocah kan, masih bocah banget. Jadi kayak kok aku udah bisa berpikir kayak
jauh yang aku lihat dari anak-anak SMP di pesantren sama anak SMP yang di luar tuh kayak beda banget. Terus kayak berarti kayak dulu bener-bener kayak di pesantren tuh aku beneran belajarin banget, kayak ditekanin banget buat kayak berpikir lebih matang, lebih apa ya, lebih kritis gitu. Dan ya aku di sana sebenarnya benar-benar tertekan karena banyak banget ujiannya, banyak banget cobaan yang kayak apalagi itu kan benar-benar kita kan berinteraksinya sama orang-orang yang kita kayak nggak tahu gimana dia aslinya gitu. Jadi kayak butuh banget proses buat buat beradaptasinya, itu butuh banget banyak waktu gitu. Terus juga kenapa tadi aku bener-bener bilang peduli sama orang lain itu penting, karena emang di sana kita tuh beneran ketergantungan banget sama orang lain. Kalau misalkan kita sendiri, kita tuh nggak bisa kita sendiri, karena kita emang butuh banget orang lain. Gak cuman di lingkungan aku pas di pesantren aja, di sekarang juga kita pasti membutuhkan orang lain. Kok kayak di pesantren itu kayak peduli banget, itu penting banget. Karena dulu karena kita nggak ada orang tua, maksudnya kita jauh dari orang tua, kita ketergantungannya sama teman. Karena kalau misalnya kita sakit terus kita butuhkan sesuatu, pasti kita tuh butuh orang lain. Jadi makanya kita tuh harus peduli sama orang lain kalau misalkan kita mau dipedulin sama orang. Jadi pengalaman yang aku ambil juga tuh kayak tentang menghormati dan menghargai orang gitu. Jadi menghormatinya di sini tuh menghormati orang yang lebih tua, terus menghargai orang yang lebih tua sama menghargai orang lain gitu. Jadi mungkin kalian kayak udah banyak dengar kayak tentang kasus pembulian di pesantren atau di pondok kayak gitu. Itu tuh salah satu kebanyakan faktornya itu karena emang di pondok pesantren itu tuh senioritasnya tinggi banget. Jadi yang dimana kalian tuh harus banget menghormati yang lebih tua. Jadi di sini juga aku belajar karena emang menghormati orang dan menghargai orang itu tuh salah satu attitude yang harus kita punya. Karena itu tuh bisa attitude itu tuh kayak menghormati dan menghargai orang itu juga bisa menilai diri kita tuh kayak gimana. Satu poin lagi juga, kita tuh jangan sampai juga kayak kita tuh peduli sama orang lain tapi kita nggak peduli sama kita sendiri. Jadi kita tuh harus tetap mengutamakan diri kita sendiri dulu baru ke orang lain, tapi jangan sampai kita juga tutup mata. Jadi kita tuh harus balance, bisa dibilang. Jadi kita kayak peduli sama diri kita sendiri juga iya, sama orang lain juga iya.